Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Triani dengan NPM 21170211. Di sini saya akan melakukan praktikum percobaan osmosis pada usus ayam dan osmoregulasi pada hewan. Silakan disimak videonya. Di sini terdapat 3 usus ayam. Usus pertama berisi larutan sirup, usus kedua dan ketiga berisi air. Kemudian terdapat larutan sirup, air biasa, dan air biasa. Diambil usus yang berisi larutan sirup, dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air biasa. Diambil lagi usus yang berisi air biasa, dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air biasa. Akhir dimasukkan usus yang berisi air biasa ke dalam larutan sirup. Kemudian ditunggu hingga 1 jam untuk proses osmosisnya. Untuk hasilnya dapat dilihat pada gelas A yang berisi usus larutan sirup yang dimasukkan ke dalam air biasa, ususnya menebal, berubah warna, dan mengapung. Pada gelas B usus yang berisi air biasa yang dimasukkan ke dalam larutan sirup, ususnya menebal, berubah warna menjadi kemerahan, dan menggembung. Pada gelas C, usus yang berisi air yang dimasukkan ke dalam air biasa tidak terjadi perubahan warna dan tekstur. Pada gelas A, larutan air itu bersifat hipotonik sehingga air akan bergerak masuk ke dalam usus dan yang memiliki konsentrasi tinggi sehingga membuat sel menebal dan mengembung. Pada gelas B, seharusnya larutan air yang bersifat hipotonik akan bergerak keluar larutan sirup yang memiliki konsentrasi tinggi atau hipertonik, sehingga sel mengkerut dan dalam kondisi hipotonis. Pada hasil praktikum ini menandakan bahwa hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan literatur yang digunakan. Pada gelas C, larutan bersifat hipotonik dan usus juga bersifat hipotonik, sehingga tidak terjadi perpindahan molekul karena sel dalam kondisi isotonis. Osmoregulasi pada Pisces. 1. Pada ikan hidup di laut. Ikan yang hidup di laut mempunyai tekanan osmotik yang lebih kecil daripada lingkungannya, sehingga terdapat kecenderungan garam-garam masuk ke dalam luar tubuh dan keluar tubuh. Untuk menghindari keluarnya air terlalu banyak dari tubuhnya, ikan harus beradaptasi dengan lingkungannya. Hal ini dilakukan dengan cara minum air laut yang banyak, aktif mengeluarkan garam dari tubuh, dan pengeluaran urin sedikit peka. Kedua, pada ikan hidup di air tawar, kondisi lingkungan hipotonik menyebabkan cairan tubuh ikan air tawar mempunyai tekanan osmotik yang lebih besar daripada lingkungannya. Hal tersebut menyebabkan garam-garam yang berada di dalam tubuh ikan air tawar cenderung keluar. Ikan harus beradaptasi untuk menghindari keluarnya ion-ion penting dari tubuh ke lingkungannya. Hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama, ikan air tawar harus sedikit minum, yang kedua mempertahankan garam dalam tubuhnya, dan pengeluaran urin secara banyak dan encer. Pada hewan amfibi, mekanisme osmoregulasinya hampir sama dengan yang terdapat pada ikan air tawar. Kulitnya berperan sebagai organ osmoregulasi utama. Pada saat hewan amfibi berada di dalam air tawar, terdapat aliran osmotik air di dalam tubuhnya melalui kulit, sehingga urin yang akan dikeluarkan akan sangat encer. Sebaliknya, apabila tidak sedang berada di air, katak dapat mereabsorpsi kembali air yang terdapat di kandung kemihnya, sehingga urin yang akan dihasilkan menjadi lebih pekat. Bersama dengan urin keluar, garam mineralnya juga dapat dilepaskan melalui kulit. Untuk mencegah kehilangan air osmotik melalui kulitnya, katak menambah jumlah urea dalam darahnya, sehingga dapat mencapai 480 mmol urea per liter. Kulit amfibi relatif permeabel terhadap air, sehingga secara sederhana untuk mencegah kehilangan air dibuat konsentrasi osmotik darah seperti mediumnya. Untuk reptil yang hidup pada air tawar memiliki mekanisme osmoregulasi yang sama dengan ikan tawar dan amfibi.
Sedangkan reptil yang hidup di air laut akan meminum air laut dan mengeluarkan urin yang bersifat isotonik. Reptil yang hidup di daratan akan melakukan reabsorpsi air dan elektrolit. Hal ini untuk menjaga kondisi cairan tubuh saat berada di lingkungan yang kering.